Siapa yang tak kenal dengan Hernan Crespo, Diego Milito, atau Gabriel Batistuta? Ya, mereka semua adalah striker kelas dunia yang pernah dimiliki oleh Argentina di era akhir 90-an dan 2000-an. Namun, kita patut memberikan sorotan terhadap striker jangkung yang bernama Julio Cruz, yang sinarnya selalu tertutupi oleh 3 kompatriotnya tersebut. Cruz mungkin tak terlalu tenar buat tim Tango, tetapi di level klub ia punya kisah cinta dengan raksasa Serie A, yakni Inter Milan. Tetapi sebelum mencapai puncak karirnya bersama Inter, ia harus berjuang dari bawah. Dan julukan si tukang kebun tampaknya memang kenyataan, karena ia pernah bekerja sebagai pemotong rumput di area milik klub Argentina Banfield. Ya, sewaktu kecil pesepak bola kelahiran Santiago del Estero, Argentina ini pernah bekerja sampingan dengan menjadi tukang kebun untuk tim lokal daerahnya, Banfield, sebuah klub sepak bola dari Argentina. Keseharian itu dilakukannya seraya sambil menonton aksi tim Banfield tersebut. Pada tahun 1993, Cruz tiba-tiba diminta oleh pelatih Banfield saat itu, Oscar Lopez, untuk bermain membela tim dalam sebuah pertandingan persahabatan untuk menggantikan salah seorang pemain yang absen pada saat itu. Pada saat yang sama, Lopez segera menyadari potensi Cruz yang sebenarnya dan segera merekrutnya ke dalam tim junior Banfield. Dan dari situ pula Cruz resmi berjuluk El Jardinero, yang artinya tukang kebun. Tidak ada yang mengetahui siapa wartawan pertama yang menciptakan julukan ini. Namun, julukan itu menyertai Cruz di sepanjang karir sepak bolanya. Tak lama berselang, ia pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim utama Banfield dan bertahan di sana selama 3 tahun. Posturnya yang tinggi dan kekuatan fisiknya yang sangat luar biasa menjadi modal utamanya sebagai seorang target man. Bakatnya pun telah tersebar luas di Argentina sampai akhirnya River Plate memutuskan untuk memboyongnya pada 1996. Hanya 1 tahun memang Cruz di River Plate, tapi itu sudah cukup membuat namanya melangit. Bersama River Plate dia membuat 16 gol dan ikut membawa Los Millonarios menjadi juara Liga Argentina. Torehannya bersama River Plate itu menarik minat dari Eropa, yakni Feyenoord. Dan klub asal Belanda itu pun memutuskan untuk mengontraknya pada Januari 1998, di mana ia mencatatkan 51 gol dari 111 penampilan di semua kompetisi selama 2 musim di Belanda. Namun, kepindahannya ke Feyenoord kala itu sempat dipertanyakan oleh salah satu legenda Argentina, yakni Diego Maradona. Saya mendengar bahwa Diego Maradona mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa saya pergi ke Feyenoord, tetapi orang-orang di klub itu berbicara dengan antusias tentang rencana mereka. Setelah namanya semakin mantap di Belanda, Cruz memutuskan untuk terbang ke Italia untuk bergabung bersama Bologna pada musim 2001-2002. Meskipun pada musim itu ia tidak begitu sering menyumbang gol, namun kemampuan El Jardinero untuk mengendalikan bola dan bekerja sama dengan rekan satu timnya diakui oleh rekan dan pelatih timnya. 3 musim di Bologna dengan menyumbangkan 30 gol dari total 98 laga. Meskipun pemain dengan tinggi 190 cm itu tak bisa mempersembahkan gelar, namun performa apiknya membuat Inter Milan tertarik untuk mengontraknya. Pada Agustus 2003, Cruz akhirnya resmi menjadi pemain Nerazzurri. Namun transfer tersebut cukup mendapat sorotan mengingat Inter kala itu memiliki striker jempolan seperti Alvaro Recoba, Christian Vieri, dan Adriano Leite. Ada juga duo Afrika Obafemi Martins dan Mohamed Kallon yang berjuang mendapatkan tempat di tim utama. Banyak orang mengatakan bahwa Cruz akan disia-siakan di Giuseppe Meazza. Hal ini disebabkan ia belum pernah sekalipun membela klub elit Eropa,
Cruz yang dibeli dari Bologna dianggap tidak dapat menggantikan peran Hernan Crespo yang saat itu diboyong Chelsea. Dia dianggap sebagai pembelian asal-asalan yang dilakukan Massimo Moratti. Kehadiran Cruz tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang spesial bagi penikmat Serie A. Padahal, sebelumnya dia berstatus sebagai goal getter Feyenoord Rotterdam yang telah mencetak 45 gol selama 2 musim tampil di Eredivisie. Gaya permainan yang statis dan tidak seindah koleganya macam Crespo atau Gabriel Batistuta membuat orang memicingkan sebelah mata atas kemampuan striker Argentina ini. Saat dibeli dari Bologna, Cruz juga hanya fringe player. Dia dianggap sebagai striker biasa yang tidak layak dipercaya menjadi striker utama di klub sebesar Inter. Padahal jika merajuk pada jumlah golnya di Liga Belanda sangat luar biasa. Berkat kegigihannya, ia mampu membuktikan bahwa ia layak disebut sebagai salah satu striker top kala itu. Di musim debutnya, Cruz mencatatkan 35 penampilan di semua kompetisi, dan ia hanya kalah dari Martins dengan 37 penampilan, dan itu termasuk 24 kali menjadi starter, hanya kalah dari Vieri dengan 27 kali menjadi starter. Fakta tersebut cukup menarik karena Inter sempat berganti pelatih di tengah musim. Dari Hector Cooper ke Alberto Zaccheroni, bisa diartikan bahwa Cruz berhasil meraih kepercayaan dua pelatih tersebut. Kualitas seorang Julio Cruz pun memang terbukti lewat ketajamannya. Total ia menyumbang 11 gol sepanjang musim. Angka yang sama dengan Recoba dan Martins. Namun jumlahnya masih kalah dari Christian Vieri dan Adriano. Dan salah satu penampilan Cruz yang membuat fans Nerazzurri langsung jatuh hati, yakni ketika berhasil membawa Inter mengalahkan Juventus di kandangnya sendiri. Padahal kala itu Inter sudah 10 musim lamanya tidak mampu meraih kemenangan di kandang Juventus. Namun, malam hari di bulan November itu tidak terlupakan saat Cruz berhasil memutus rekor buruk itu dengan kontribusi 2 golnya. Melalui skema tendangan bebas akurat dan 1 gol lewat serangan balik, Inter pun berhasil menang dengan skor akhir 3-1 kala itu. Meskipun pemain Argentina bertubuh besar ini tidak selalu jadi pilihan pertama selama 6 tahun di Inter Milan, tapi dia selalu dikenal karena profesionalisme dan dedikasinya, baik selama masa-masa sulit maupun tahun-tahun kejayaan saat di bawah asuhan Roberto Mancini. Satu kejadian khusus, ketika manajer Italia ini memanggilnya dari bangku cadangan saat derby di Milano pada musim 2006-2007. Cruz masuk dan langsung menyamakan kedudukan sesaat kemudian. Lalu ia melengkapi penampilan gemilangnya dengan memberikan umpan matang kepada Zlatan Ibrahimovic untuk memastikan kemenangan bagi Inter. Sore itu menyempurnakan Cruz sebagai seorang pesepak bola. Dan betapa berartinya dia bagi rekan satu timnya. Tidak peduli dia berada di lapangan selama 10, 15, atau 90 menit, yang membuat perbedaan adalah kemampuannya untuk bekerja keras untuk rekan-rekan di sekitarnya. Salah satu misteri yang datang dari Santiago del Estero, El Jardinero, memberikan satu kepastian yang tidak bisa dibantah, yakni pendukung Nerazzurri selalu bisa mengandalkannya. Total 6 musim ia habiskan bersama Inter Milan. Cruz mencatat 197 pertandingan dan 75 gol, membawa namanya masuk ke peringkat 17 top skor Inter sepanjang masa. Tidak cukup sampai di situ, Cruz juga berhasil menyumbang banyak prestasi sebagai anggota tim utama. Setidaknya, tercatat nama Julio Ricardo Cruz dalam 9 piala di kompetisi yang berhasil dimenangi klub, terhitung sejak ia bergabung dengan Inter pada 2003 hingga 2009 dalam gelaran Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana. Meski cukup moncer di level klub, namun ia sangat kesulitan untuk mendapatkan kesempatan saat bermain buat Albiceleste. Jelas kita tahu bahwa ia terus berada di belakang Hernan Crespo, Batistuta, Diego Milito,
Claudio Lopez, hingga Javier Saviola. Setelah itu, Argentina langsung memiliki beberapa bintang muda seperti Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan Lionel Messi yang semakin membuat Cruz tersingkirkan di level internasional. Ia pun hanya mencatatkan 22 caps dan mencetak 3 gol saja. Tetapi ada satu hal yang akan selalu diingat tentang Cruz bersama timnas Argentina. Insiden ia dipukul oleh orang tidak dikenal di awal karirnya bersama tim Tango pada 2 April 1997 di kualifikasi Piala Dunia 98 ketika timnya kalah 2-1 dari Bolivia tak akan bisa dilupakan olehnya. Kala itu, Cruz pergi untuk mengambil bola di pinggir lapangan, tetapi salah seorang dari staf Bolivia menariknya. Dan ia akhirnya dikepung oleh banyak orang, sampai akhirnya sebuah pukulan melayang mengenai mata kanannya, yang membuatnya harus dibawa ke ruang ganti, dan kemudian ada gambar yang beredar bahwa ada darah yang mengucur dari wajah sang striker. Sial bagi Cruz, setelah kejadian itu ia malah dicoret dari skuad Argentina untuk Piala Dunia 98 dan harus membuatnya menunggu 8 tahun lamanya untuk bisa tampil di Piala Dunia bersama tim Tango, yakni di Piala Dunia 2006, namun ia hanya bermain di 3 pertandingan saja, itu pun hanya sebagai pemain pengganti. Ia kemudian pensiun pada 2010 setelah 1 musim bersama Lazio dan mempersembahkan 1 trofi Supercoppa Italia. Cruz bisa dibilang sebagai pemain yang memiliki karier luar biasa di klub, tetapi selalu menjadi pilihan kesekian di negaranya. Ya, selama 17 tahun karier profesionalnya, ia benar-benar adalah orang yang terlupakan di Argentina.